Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Triana. Nomor bawah mahasiswa 203403516024. Saya dari Universitas Nasional, Program Studi Akuntansi 2020. Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ada 4, yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik, yang kedua fungsi wawasan Nusantara sebagai kesatuan ekonomi, yang ketiga fungsi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yang keempat fungsi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Tujuan wawasan Nusantara dibagi menjadi 3, yaitu tujuan wawasan Nusantara nasional, ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara keluar ialah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin meningkat atau mendunia, maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat-menghormati. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam ialah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia, suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Konsep dasar wawasan Nusantara, yaitu yang pertama konsep Trigatra. Konsep ini memahami wawasan Nusantara menjadi 3, yaitu geografis, demografis, dan strategis. Yang kedua, konsep Pancagatra. Konsep ini memahami wawasan Nusantara menjadi 5, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Asas wawasan Nusantara, yang pertama, kepentingan yang sama, yaitu satu visi dan satu orientasi. Yang kedua, keadilan, yaitu distribusi hasil kerja yang proporsional. Yang ketiga, kejujuran, yaitu kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Yang keempat, solidaritas, yaitu bersimpati dan berempati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Yang kelima, kerjasama, yaitu bekerja bersama secara strategis demi mencapai tujuan nasional. Yang keenam, kesetiaan, yaitu loyalitas kesepakatan-kesepakatan nasional yang dibuat sejak bangsa. Kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Timur Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika membahas mengenai Timur Leste atau sekarang yang dikenal dengan negara Timur-Timur, sama halnya kita mengulang luka lama yang sudah sejak lama hilang.
Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, sejak jejak pendapat, Timor Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari jejak asal-usulnya, Timor Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Peta perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih disebabkan oleh perebutan lahan pertanian atau yang disebut dengan sumber daya alam oleh kedua warga negara, yakni warga desa Haumeniana, Kecamatan Bikomini Lulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasab B, Distrik Oicusi, Timor Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa wilayah antara dua negara tersebut menjadi pemicu. Namun, pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Alasan mengapa Timor Leste akhirnya berpisah dari Indonesia. Berdasarkan sejarah, negara Timor Leste merupakan negara bekas jajahan Portugis. Hal yang berbeda terjadi pada wilayah Indonesia yang lain, di mana sebagian besar dikuasai oleh Belanda. Saat terjadi revolusi bunga pada tahun 1974 di Portugal, membuat ketidakstabilan politik di negara tersebut. Ditambah terjadi pemberontakan di negara-negara jajahan terutama di benua Afrika. Hal ini dimanfaatkan oleh rakyat Tim-Tim untuk menyatakan diri sebagai bangsa merdeka dengan mendirikan partai politik. Dan sejak awal wilayah Timor Timur belum pernah menjadi bagian dari Indonesia. Akan tetapi, ketegangan politik hingga fisik terus terjadi antara partai pro-kemerdekaan dengan partai yang menginginkan Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Terdapat dua alasan mengapa B.J. Habibie selaku Presiden ketiga negara Republik Indonesia memutuskan untuk melepas Timor Timur dari Indonesia. Di dalam sebuah buku yang berjudul Detik-Detik yang Menentukan, B.J. Habibie bercerita, mengapa Lorosae atau sebutan lain untuk negara Timor Timur harus menjadi bagian dari negara Indonesia atau justru menjadi sebuah negara merdeka. Alasan ini dianggap cerdas bahkan mendapat pujian dunia internasional. Alasan yang pertamanya yakni Timor Timur memiliki jumlah populasi sekitar 700.000 jiwa, namun telah berhasil menarik minat dunia. Namun B.J. Habibie mempunyai 210 juta rakyat dan apabila membiarkan tentara asing mengurusi Timor Timur. Secara implisit, B.J. Habibie mengakui bahwa Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan akan mengancam kestabilan negara. Tentu B.J. Habibie tidak mau mengambil resiko ini. Selain itu, masalah Timor Timur harus dapat diselesaikan sebelum Presiden keempat Republik Indonesia terpilih, sehingga Presiden keempat nanti dapat mencurahkan perhatiannya kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang dihadapi Indonesia. Alasan keduanya yakni B.J. Habibie menganggap Australia menjadi sahabat lama bagi Indonesia, yakni sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Beliau juga mengatakan jika dia membiarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, tidak hanya membuat menghina dan mempermalukan Tentara Nasional Indonesia, tetapi juga yang kalah akan menyalahkan Australia terlepas dari apapun keputusannya nanti. Dari kedua alasan tersebut, itulah B.J. Habibie mendapat respon yang amat baik dari dunia sebab tidak harus mengandalkan kekerasan dan juga pertumpahan darah. Dan saat ini, jika dilihat dari segi ekonomi, Indonesia mendapatkan keuntungan dari Timor Leste, terutama dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan di Timor Leste dimenangkan oleh pihak BUMN milik Indonesia. Sebagai sebuah negara merdeka, Timor Leste justru melakukan impor barang-barang dari Indonesia dan tentunya memberikan masukan devisa bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Timor Leste harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai konflik tersebut mengalami eskalasi baru, dua negara mulai bertindak. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Seharusnya pemerintah cepat tanggap saat terjadi masalah ini, agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar seperti yang sudah terjadi sekarang. Akhirnya, Timor Leste memisahkan diri dari wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara di Indonesia.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.